Satunya dia. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke pembelajarannya. Jadi tema yang akan membawakan pada siang hari ini adalah zakat, yang mengandung tema dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Nah, jadi karena kita ini sebagai manusia mempunyai jiwa dan pastinya juga memerlukan harta. Nah, tapi apakah jiwa dan harta kita itu bersih? Belum. Nah, belum tentu lagi. Nah, maka dengan apa caranya supaya jiwa dan harta kita menjadi bersih? Maka dengan berzakat. Sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi dengan berzakat jiwa dan harta kita menjadi bersih. Nah, dengan belajar ini nanti kalian tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian zakat secara bahasa dan istilah. Terus bisa menyebutkan mustahik zakat. Yang ketiga, menjelaskan pengertian zakat fitrah. Ini termasuk dari macam-macam zakat. Nah, terus yang keempat, menyebutkan rukun, syarat, dan kapan sih kita melakukan pelaksanaan zakat fitrah. Jadi masih berkaitan dengan yang ketiga ya. Nah, kalian bisa perhatikan dulu gambar di sini. Nah, ngapain itu gambar yang pertama? Salinan sedang melakukan akad. Ini siapa? Pak Ustadz. Atau siapa yang biasanya melakukan amil? Kalau ini? Uzaki yang berhak nanti dibagikan oleh si Alif ini tadi. Nah, tadi. Nah, tolong bacakan kepada Tri di ambil lagi bukunya. Ya, silakan dibaca. Wah, parah tuh. Pengertian zakat. Menurut bahasa zakat berarti tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dijarati akan berkembang dan bertambah. Oke, menurut bahasa atau secara lugat tadi apa? Zakat berarti tumbuh. Tumbuh. Apa yang kita zakatkan biasanya adalah harta. Harta itu tumbuh. Nah, jadi kayak sesuatu tuh yang riget dia tidak akan menjadi tumbuh atau berkembang, misalnya tidak dibersihkan. Nah, jadi secara batinnya mungkin kita tidak melihat secara zahirnya, tapi dengan melakukan zakat maka harta kita akan dibersihkan. Kalau secara istilah, jadi ya, kalau secara bahasa itu sebenarnya masih secara umum. Misalnya, kayak tanaman tumbuh, apakah bisa disebut dengan zakat? Tidak, ya, bisa disebut zakat tapi hanya secara bahasa saja. Atau sesuatu yang suci, apakah disebut dengan zakat? Tidak. Kita bersuci berwudu ya zakat artinya tidak, tapi itu hanya secara bahasa atau secara umum. Tapi kalau zakat yang kita maksud yang ada di dalam rukun Islam yang keberapa? Keempat. Ketiga, keempat? Saya berlawan omak. Dan bisa yang ketiga, bisa yang keempat. Nah, itu artinya adalah, istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta. Berarti yang namanya zakat itu adalah berupa harta yang diambil dari harta tertentu. Yang hartanya itu tidak sembarangan, hartanya itu sudah ditentukan di dalam syariat. Karena boleh kita hartanya seada harta sepeda motor kita zakatkan, tidak bisa. Untuk diberikan
kurang. Itu ngarannya orang miskin. Nah, jadi itu yang harus kita beri zakat. Jangan orang yang sugih, jangan orang yang kada sembahyang juga. Nah, jadi berpilih-pilih juga. Hendaknya sebenarnya di sini tidak disebutkan bahwa orang itu harus sembahyang atau kada, cuma hendaknya itu lebih baik kita memberikan kepada yang sholat. Jangan sampai karena kita memberikan zakat untuk menolonginya berbuat maksiat. Salah. Terus yang ketiga ada amil zakat. Apa amil zakat? Ya, orang yang bertugas mengumpulkan, gitu kan tadi kita bayar ke sana, gitu. Kalau hanya dibagi-bagikan.
zakat akan nah kita masuk lah. Kalau zakat fitrah. Zakat. Nah, tadi sudah disebutkan ya macam-macam zakat. Nah, di antaranya masuk zakat fitrah. Fitrah. Tadi kita membahas zakat secara umumnya. Ya, sekarang kita membahas tentang salah satu dari zakat ini, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak apa ya, waktunya itu sudah ditentukan. Secara bahasa fitrah itu berarti adalah bersih atau suci. Kita kembali ke fitrah. Kalau manusia lahir saja itu secara fitrahnya masih bersih, masih suci, belum mempunyai dosa lagi yang lahir. Kalau secara istilah zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok. Nah, ini poin di sini, makanan pokok. Misalnya di Indonesia kan makanan pokoknya beras ya, jadi kita kalau bisa mendapatkan lombok, ya, lombok, gitu di apa nyiur kita makan awal. Jadi harus berupa bahan makanan pokok. Terus dan itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, waktunya itu di hari raya Idul Fitri. Karena zakat fitrah aja. Ada itu kan hari raya Idul Adha
Sudah siap. Jadi di sini kami ingin menjelaskan apa saja rukun yang ada di dalam berzakat kita. Yang pertama, niat. Niatnya itu di dalam hati ya. Terus yang kedua, muzaki atau muzaki itu yang menyerahkan zakat. Yang kedua ada mustahil. Yang ketiga ada mustahil. Apa itu mustahil? Mustahil adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 orang. Yang terakhir adalah ada barang yang dizakatkan. Selanjutnya syarat wajib zakat. Jadi